Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Baik, hari ini kita berjumpa lagi ya. Saya hari ini akan membahas tentang pembuatan RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran teman-teman. Tentu ini adalah hal utama yang harus kita lakukan sebagai seorang guru ya. Saya mengatakan ini sebagai skenario kita, garis besar bagi kita untuk menciptakan proses atau merencanakan proses pembelajaran sehingga dapat tercapai seperti yang kita inginkan teman-teman. Baik, namun sebelumnya jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, agar saya lebih semangat lagi membuat video-video menarik lainnya, tentu bermanfaat bagi kita semua. Baik, mari kita lanjutkan. Jadi RPP ini merupakan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 yang harus kita lakukan. Ini ada standar proses ya dalam pembelajaran tentunya yang harus dilakukan. Nah, ada 3 komponen penting ya. Ada 3 komponen inti yang harus ada di dalam RPP itu teman-teman. Nah, yang pertama itu adalah tujuan ya. Ini tentu tujuan pembelajaran itu harus. Kemudian ada langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan, dan yang ketiga adalah penilaian teman-teman. Nah, inilah yang hal penting 3 ya, yang harus ada dalam RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, yang tentu yang akan kita rancang ya. Nah, kemudian kita harus tahu dulu teman-teman RPP itu apa. Nah, RPP itu merupakan dapat dikembangkan dari silabus tentunya ya, kemudian untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran siswa kita itu dalam upaya pencapaian KD atau kompetensi dasar teman-teman. Nah, guru tentunya memiliki kewajiban ya untuk membuat RPP ini secara lengkap dan sistematis tentunya, agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, interaktif, inspiratif tentunya ya. Kemudian tentunya menyenangkan bagi siswa kita, kemudian lebih efisien dan mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi secara aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi siswa kita. Nah, inilah inti dasar yang kenapa kita harus merancang RPP itu harus benar-benar mudah kita tentunya sebagai guru memahaminya dan juga bisa kita terapkan dalam proses pembelajarannya tentunya. Nah, di dalam RPP ini teman-teman tentu sudah tahu ya, ada beberapa komponen yang harus ada di dalam RPP itu teman-teman. Tentunya yang pertama sekali harus ada identitas. Identitas apa? Sekolah. Kemudian identitas mata pelajaran. Itu harus ya di dalam RPP itu. Itulah yang disebut dengan identitas ya. Kemudian ada yang namanya alokasi waktu. Itu harus teman-teman, materinya harus materi pokoknya harus kita cantumkan di dalam RPP teman-teman. Kemudian ada yang namanya kompetensi inti atau KI ya, kompetensi inti. Kemudian ada KD dan juga IPK, indikator pencapaian kompetensi. Kemudian ada yang namanya tujuan teman-teman, yang saya katakan tadi ya, tujuan. Kemudian ada materi pembelajaran. Kemudian ada metode, itu penting. Metode yang akan kita terapkan bagaimana. Kemudian ada yang namanya media. Tentu media ini sangat membantu mendukung proses pembelajaran kita agar lebih mudah dipahami oleh siswa kita ya. Nah, kemudian ada yang namanya sumber pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, dan yang terakhir ada penilaian teman-teman. Nah, inilah komponen-komponen yang harus ada di dalam RPP teman-teman. Tentu teman-teman sudah tahu ini. Nah, namun kita harus benar-benar teliti dulu bagaimana cara kita mencantumkan ini lebih sinkron, lebih sesuai dengan apa yang diharapkan dari kompetensi dasar itu teman-teman. Nah, saya akan membahas di sini KD. KD ini kita dapatkan tentu dari silabus ya, yang telah sejumlah kemampuan. Jadi kita harus tahu dulu KD itu apa, kompetensi dasar itu apa. KD merupakan sejumlah kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh siswa dalam mapel ya, dalam mata pelajaran yang kita ajarkan sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi teman-teman. Nah, KD ini dalam RPP menjadi KD yang dicantum di dalam silabus tentunya ya. Kita harus
sinkronkan, kita sesuaikan dengan silabus tentunya. Kemudian teman-teman, berikutnya adalah setelah KD tentu ada indikator ya, turunannya itu indikator ataupun IPK, indikator pencapaian kompetensi teman-teman. Nah, kemudian ada yang namanya tadi saya katakan adalah tujuan. Setelah ada indikator tentu harus ada tujuan. Nah, jika indikator yang kita turunkan itu dari KD itu ada 3, tentunya tujuan juga 3 teman-teman. Lebih boleh ya, lebih boleh. Namun jangan kurang karena indikator yang kita tuangkan dalam RPP kita itu ada 3. Jadi tujuannya juga harus 3 teman. Lebih boleh, jangan kurang teman-teman. Jadi itulah bagaimana cara kita menyusun RPP yang baik dan benar teman-teman. Tentunya tujuan itu berdasarkan dari indikator yang akan kita inginkan juga. Jadi harus benar-benar sinergi, harus benar-benar sistematis teman-teman. Nah, dalam kita menyusun tujuan teman-teman, tentu harus ada beberapa hal yang dapat kita lakukan ya. Ada beberapa kaidah yang harus ada di dalam tujuan itu teman-teman, yang disebut dengan ABCD. Teman-teman pasti tahu ABCD itu apa. Nah, A itu audien, kemudian B itu behavior, yaitu kemudian C kondisi, keempat degree ya. Jadi audiennya harus jelas siapa, siswa tentunya ya, peserta didik. Kemudian behaviornya apa, perilaku yang spesifik yang akan dimunculkan oleh siswa setelah selesai proses pembelajaran tersebut teman-teman. Kemudian kondisinya bagaimana, apakah dengan melalui demonstrasi, apakah melalui praktek apa gitu. Jadi sesuaikan saja, harus ada kondisinya juga teman-teman. Kemudian ada yang namanya degree ya, tingkat keberhasilan peserta didik dalam mencapai perilakunya. Yang kita harus cantumkan di dalam RPP kita itu tujuannya itu bagaimana, harus benar-benar sinergi ya. Jadi tujuan itu lebih spesifik teman-teman, lebih detail dengan merujuk pada IPK tadi yang kita cantumkan di dalam RPP kita. Tentu harus sinkron ini. Nah, jadi jika cakupan ke dalam materi pembelajaran sudah tidak dapat dijabarkan lagi lebih detail, misalnya indikatornya 3 tadi, maka tujuan juga 3, lebih juga boleh teman-teman ya. Kemudian contoh kita membuat sebuah tujuan misalnya ya, saya akan membuat sebuah contoh misalnya, peserta didik dapat menyebutkan nama ayah Nabi Yusuf alaihissalam melalui bacaan dengan tepat. Nah, inilah yang disebut dengan tujuan yang sudah mencakup kaedah ABCD. Jadi ada audiennya, ada siswanya di situ, perilaku yang kita harapkan bagaimana ya, kemudian ada kondisinya bagaimana kita mengharapkan siswa itu dapat mengikuti pembelajaran itu, apa yang akan dia inginkan, apa yang diinginkan oleh materi tersebut sehingga siswa kita memahaminya. Kemudian ada yang namanya degree tadi ya, perilaku yang akan kita inginkan dari siswa kita itu, yaitu dengan tepat tadi ya. Itu mungkinlah salah satu contoh yang bisa saya sebutkan di sini ya teman-teman, bisa diterapkan nantinya. Bagaimana cara menentukan kaidah ABCD di dalam tujuan itu. Ada audien, ada behavior, kondisi, kemudian degree-nya teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan tujuan pembelajaran teman-teman. Baik, kemudian ada yang namanya materi teman-teman. Tentu ini harus sinkron juga dengan indikator yang telah kita cantumkan tadi, sesuai juga dengan turunannya dari KD tadi ya. Kemudian ada nama metode tadi, metode, model, benar-benar harus sesuai dengan materi akan kita terapkan. Tentu kita sesuaikan dengan materinya dulu, baru kita akan memilih metode yang cocok untuk menyampaikan informasi atau memberikan materi tersebut kepada siswa kita teman-teman. Nah, kemudian yang lagi ada media. Media tadi saya sebutkan, media pembelajaran ini sangat penting ya, akan membantu kita ya, tentu sebagai guru menyampaikan materi akan lebih mudah jika ada media, dan anak mungkin mereka akan lebih senang ya, lebih mudah memahaminya jika ada media. Mereka akan termotivasi ya, menarik perhatian dan berminat mengikuti proses pembelajaran tentunya.
Media ini tentunya harus mudah kita pahami juga sebagai seorang guru, dan siswa juga mudah memahaminya nantinya merekanya. Kemudian sumbernya harus jelas teman-teman. Sumber belajar ya tentu harus jelas, harus kita cantumkan di dalam RPP kita tersebut teman-teman. Kemudian langkah-langkahnya teman harus sistematis ya. Langkah-langkah dalam kegiatan pembelajaran itu harus benar-benar kita buat ya sehingga mudah kita pahami, dan jika guru lain melihat atau suatu saat guru lain melihat RPP kita, mereka juga memahaminya dengan mudah dengan langkah-langkah pembelajaran tersebut teman-teman. Langkah-langkah ini ada serangkaian aktivitas pengelolaan pengalaman belajar siswa melalui tahapan pendahuluan, ada inti, kemudian yang terakhir adalah penutup. Nah, di dalam langkah-langkah pembelajaran ini harus ada 3 tadi ya, yaitu yang pertama pendahuluannya, kemudian inti, dan yang terakhir adalah penutup. Ini yang harus ada di dalam langkah-langkah pembelajaran teman-teman. Nah, ini adalah beberapa hal yang dapat kita lakukan. Nah, bagaimana sih contoh kita membuat langkah-langkah pembelajaran di dalam pendahuluan? Mungkin di situ ada nanti yang namanya memimpin doa. Itu masuk kegiatan awal ya, kegiatan pendahuluan. Kemudian ada melihat kehadiran siswa, memberikan persepsi, kemudian menyampaikan tujuan. Tentunya guru harus menyampaikan tujuan pembelajaran ini untuk apa kita ya, jadi anak paham. Kemudian memotivasi siswa, itu penting sekali. Ini kegiatan awal ya, pendahuluannya. Kemudian intinya apa yang harus kita adakan di dalam, apa sih tahapan di dalam inti itu, yaitu guru mengelola pembelajaran merujuk pada sintak, prosedur ya, prosedur model pembelajaran yang telah kita pilih tadi teman-teman. Nah, itu yang harus ada di dalam tahapan inti. Misalnya model yang kita ambil misalnya discovery learning. Nah, jadi harus ada langkah-langkahnya teman-teman, prosedurnya apa-apa saja yang harus ada. Step by step ya, harus ada langkah-langkahnya sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan lancar, tentunya sesuai yang kita inginkan teman-teman. Langkah-langkahnya benar-benar jelas, prosedurnya apa-apa saja yang harus ada, ataupun sintaknya ya, sintak dalam proses pembelajaran itu apa saja yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir adalah pada tahap penutup teman-teman. Di dalam tahap penutup ini guru harus melakukan kegiatan satu, merangkum materi. Nah, merangkum materi pembelajaran. Kemudian ada yang kedua yaitu penilaian. Yang ketiga tindak lanjut pembelajaran berikutnya. Ini yang harus ada di dalam RPP teman-teman. Nah, kemudian inilah hal yang penting sekali yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian penilaian tadi ya. Kalau penilaian ini tentu kita ingin melihat hasil dari proses pembelajaran selama beberapa menit itu, ya, kita harus melihat apakah proses pembelajaran itu sudah dipahami, sudah berjalan sesuai yang kita harapkan. Kita perlu melihat kemampuan siswa kita itu ya, kita melakukan penilaian teman-teman. Nah, dapat dilakukan baik itu latihan ya, sesuai dengan materi yang telah kita ajarkan pada hari itu, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan rupanya siswa kita sudah mampu atau belum, maka kita dapat mengambil langkah-langkah tindak lanjut selanjutnya sehingga proses pembelajaran dan siswa memahami materi yang akan kita sampaikan itu teman-teman. Baik, mungkin itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya, tentang bagaimana cara kita membuat RPP yang baik dan benar. Dan ini adalah hal yang penting ya, ini ada skenario pertama yang harus kita buat ya, sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung secara optimal ya, menarik tentunya bagi siswa, tentunya yang sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan. Ya, mungkin itu saja teman-teman. Jangan lupa di subscribe channel Dewi Inovator, di share, di like ya teman-teman ya, agar saya lagi membuat video-video menariknya yang tentunya bermanfaat bagi kita semua ya, bagi guru-guru. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.